Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen piutang pada mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sulfa Amriani dengan NIM 4522106, kelas 2E D4 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 282, terdapat penjelasan mengenai utang piutang, yaitu, wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu meluluskannya, dan janganlah kamu bosan meluluskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama pengertian piutang, yang kedua jenis-jenis piutang, yang ketiga faktor yang pengaruhi besar kecilnya piutang, yang keempat manajemen piutang, yang kelima tujuan manajemen piutang, dan keenam pengumpulan piutang. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian piutang. Piutang adalah klaim terhadap sejumlah uang yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Piutang meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Selanjutnya adalah pokok pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis piutang. Adapun jenis-jenis piutang ada 3. Yang pertama, piutang usaha, yang kedua, wesel tagih, yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Hal ini timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai 90 hari atau lebih lama, serta diwajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Ketiga itu piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah piutang yang mencakup selain dari piutang dagang. Contoh dari piutang lain-lain adalah piutang bunga, gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Selain dari jenis-jenis piutang ini, ada pun penggolongan piutang. Penggolongan piutang ada 4. Yang pertama piutang lancar, yang kedua piutang tidak lancar, yang ketiga piutang yang dihapuskan, dan yang keempat piutang dicadangkan. Nah, piutang lancar. Piutang lancar adalah piutang yang tertagih sesuai dengan perjanjian di awal. Kedua, piutang tidak lancar. Piutang tidak lancar adalah piutang yang tertagihnya melebihi dari waktu yang sudah disepakati di awal, sehingga pihak penjual dirugikan atas kejadian tersebut. Ketiga, piutang yang dihapuskan. Nah, piutang yang dihapuskan itu piutangnya sudah tidak bisa tertagih lagi karena alasan pembeli atau konsumen mengalami kerugian atau bangkrut. Dan yang terakhir itu piutang dicadangkan. Nah, piutang yang dicadangkan yaitu piutang yang sudah diselisihkan dari awal untuk menghindarkan dari jumlah yang tidak tertagih. Selanjutnya itu pokok pembahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang pengaruhi besar kecilnya piutang.
Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Faktor yang pertama yaitu volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha, dan sebaliknya, volume barang yang dijual secara kredit lebih kecil daripada tunai dapat memperkecil anggaran dalam piutang usaha. Faktor yang kedua yaitu standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar pula piutang yang tertanam dan semakin besar resiko kerugian piutang. Sebaliknya, semakin ketat standar kredit yang diberikan, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan dan semakin kecil resiko kerugian piutang. Faktor yang ketiga yaitu jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam. Dan sebaliknya, jangka waktu kredit yang panjang dapat meningkatkan volume barang atau jasa yang dijual. Di samping itu juga dapat mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Faktor yang keempat, pemberian potongan. Pemberian potongan juga dapat mempengaruhi besar investasi dalam piutang. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam, dan sebaliknya, pemberian piutang yang kecil memperbesar piutang yang tertanam. Faktor yang kelima, pembatasan kredit. Pembatasan kredit yang dimaksud di sini adalah pembatasan dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas atau jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Semakin tinggi batasan atau plafon kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan semakin rendah pembatasan kredit, maka semakin kecil piutang yang tertanam. Faktor yang terakhir yaitu kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan penagihan piutang secara aktif ataupun pasif. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, kebijakan penagihan piutang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Selanjutnya adalah subpokok pembahasan yang keempat, yaitu manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Hal ini terjadi karena piutang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keuntungan, misalnya melalui penjualan kredit. Selanjutnya yaitu subpokok pembahasan yang kelima, yaitu tujuan manajemen piutang. Manajemen piutang dilakukan agar perusahaan terhindar dari resiko-resiko yang berasal dari pemasukan kredit, seperti yang pertama, seluruh piutang tidak tertagih; yang kedua, piutang yang tidak dibayarkan sebagai piutang; yang ketiga, pelunasan piutang lewat jatuh tempo; yang keempat, perputaran piutang yang rendah pada modal; kelima, ada kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang; dan yang keenam, terjadi kesalahan teknis. Nah, untuk risiko yang pertama, yaitu seluruh piutang tidak tertagih. Seluruh piutang tidak tertagih, risiko yang terjadi apabila jumlah piutang tidak dapat tertagih selama sekali, misalnya kurang pengawasan, salah memilih pelanggan, dan potensi lainnya, seperti ada kondisi negara yang tidak stabil. Kedua, piutang yang tidak dibayarkan sebagai piutang. Hal ini akan berpengaruh langsung pada pencatatan keuangan yang berakibat mengurangi laba perusahaan. Yang ketiga, pelunasan piutang lewat jatuh tempo.
Pelunasan piutang lewat jatuh tempo, hal ini mampu menimbulkan beban tambahan pada perusahaan yang jika dilakukan berulang maka akan dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya itu perputaran piutang yang rendah pada modal. Perputaran piutang yang rendah pada modal yang dapat mengakibatkan modal yang tertanam dalam piutang semakin besar dan berakhir pada tidak produktifnya modal kerja. Kelima, ada kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab atau pencurian kas. Dan yang keenam, terjadi kesalahan teknis. Kesalahan teknis ini dalam hal penagihan maupun pemasukan data. Selanjutnya adalah subpokok pembahasan yang terakhir, yaitu pengumpulan piutang. Pertama, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang adalah rasio yang menggunakan penjualan kredit bersih atau penjualan bersih terhadap piutang rata-rata perusahaan. Kedua, rasio pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dilakukan dengan dua cara, yaitu efisien dan cara inefisien. Yang ketiga, manfaat pengumpulan piutang. Manfaat pengumpulan piutang adalah untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat dilakukan dengan dua cara. Cara menentukan rasio perputaran piutang dan cara menentukan rata-rata pengumpulan piutang. Cara menentukan rasio perputaran piutang. Caranya perputaran piutang sama dengan penjualan neto kredit bagi rata-rata piutang. Kedua, cara menentukan rata-rata pengumpulan piutang, yaitu rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 365 hari dibagi perputaran piutang. Kesimpulan pada materi kali ini, yang pertama pengertian piutang, jenis-jenis piutang, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang, manajemen piutang, tujuan manajemen piutang, pengumpulan piutang, yang sebagaimana telah dijelaskan. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan kata-kata yang saya kutip dari Triani Retnoa, mendingan kebanyakan mimpi daripada kebanyakan utang. Semoga kita termotivasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.